Di sini kita sudah masukkan dan kemudian pastikan bahwa password sudah benar. Setelah itu kita tekan tombol login. Nah, Bapak Ibu, pertama yang kita akan saksikan di beranda halaman depan dari RDM ini adalah di halaman dashboard. Di sini akan menampilkan identitas kita, kemudian juga di dashboard sebelah kiri ini ada beberapa fitur menu. Di sini untuk penilaian Anda, ya, menu penilaian Anda ini nanti akan menunjukkan pelajaran-pelajaran apa saja yang kita ampu. Kemudian dan apabila Bapak Ibu itu punya tugas lain seperti wali kelas ataupun pembina ekstrakurikuler, maka di dashboard sebelah kiri akan muncul. Dan bila Bapak Ibu itu tidak memiliki tugas tambahan itu, maka nanti yang muncul adalah nama pelajaran-pelajaran yang kita ampu. Nah, kemudian di bagian bawah di fitur kelas Anda, nanti ini kita lihat nama-nama pelajaran yang diampu di kelas tersebut. Nah, di sini ada status nilai baik pengetahuan maupun keterampilan. Ini masih semua berwarna merah. Dalam kata lain di sini masih muncul kalimat belum. Ini artinya bahwa di pelajaran tersebut itu memang belum dilakukan penilaian atau sudah ada nilai tetapi nilai tersebut belum terkirim sehingga data nilai tersebut belum bisa direkam oleh server. Kemudian langkah kita untuk memberikan nilai atau menginput nilai, misalnya kita di sini akan menginput untuk pelajaran akidah akhlak. Kita klik nama akidah akhlak misalnya ya. Kemudian ini nanti akan muncul di kelas berapa kita memegang pelajaran akidah akhlak tersebut. Nah, di sini misalnya saya ambil contoh di kelas 10 IPS A ya. Kita klik. Nah, pada saat fitur kelas tersebut kita klik, maka kita akan disuguhi nama-nama peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, seterusnya kita bisa lihat di bagian dashboard bagian atas ya, ada beranda, ada bobot, ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Sebelum kita menginput nilai, baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilan, maka Bapak Ibu harus menyusun atau men-setting bobot nilai dari pelajaran tersebut di kelas tersebut. Itu seperti itu. Pertama kita klik bobot. Nah, pada menu bobot ini kita akan melihat bobot nilai pengetahuan untuk harian dan bobot pas atau pat. Nah, di sini untuk bobot harian mau dibikin 50% harian, 50% pas atau pat, itu tergantung kebijakan dan kesepakatan madrasah masing-masing. Kalau misalnya harian mau dibikin lebih besar, maka kita cukup mengklik tanda crown yang ke atas. Kita up menjadi 2. Sementara untuk pasnya dibiarkan. Atau sebaliknya, pasnya akan dibikin lebih up, maka ini juga bisa. Nah, secara otomatis nanti prosentase dari bobot, baik itu harian maupun pas dan pat ini secara otomatis akan berubah dengan sendirinya. Apabila bobot nilai ini sudah kita atur, maka setelah itu kita klik simpan ya. Kita simpan. Nah, perlu di sini saya sampaikan juga mengenai KKM bahwa KKM yang digunakan di RDM itu adalah KKM apa namanya ya? Bisa dikatakan KKM kelas. Artinya bahwa besarnya KKM
mata pelajaran di kelas tersebut itu sama. Nah, untuk KKM ini yang menginput bukan guru, tetapi yang menginput adalah proktor madrasah. Nah, setelah ini sudah selesai di pengaturan bobot, maka kita lanjutkan ke menu nilai pengetahuan. Kita klik nilai pengetahuan. Di sini di nilai pengetahuan kita konsentrasikan ke sebelah atas pojok kanan. Di sini ada nilai harian, ada nilai pas atau pat, dan tombol kirim. Nah, untuk tombol harian ini fungsinya adalah untuk menginput nilai-nilai harian sesuai dengan KD yang kita sampaikan kepada peserta didik. Sedangkan untuk pas atau pat ini adalah khusus untuk menginput nilai penilaian akhir semester dan atau penilaian akhir tahun. Sedangkan tombol kirim ini apabila nilai pada form harian dan pas sudah terisi, maka seterusnya ini kita harus mengirim. Ketika ini sudah dikirim, maka data nilai kita akan masuk ke server proktor. Itu seperti itu. Baik, pertama kita klik harian. Kita klik harian. Nah, untuk membuat nilai harian ini sebagaimana tadi saya sampaikan, itu sesuai dengan KD yang kita sampaikan. Dalam satu semester ini ada berapa KD yang kita ajarkan kepada murid-murid, dan diharapkan setiap KD itu dilakukan penilaian, dan hasil penilaian itu langsung disimpan di RDM. Oke, untuk cara membuat penilaian pada nilai harian kita tekan ya atau klik tambah. Nah, nama nilai ini misalnya kita penilaian harian, cukup disingkat PH1. Ini berarti penilaian harian pertama. Nah, KD yang diajarkan itu apa? Misalnya di kelas 1 bubur dunia. Ini pelajaran Al-Qidam soalnya, bubur dunia misalnya. Nah, kemudian kita masukkan nilai. Setiap anak harus dimasukkan nilainya. Ya, misalnya ini sekedar contoh. Nilai harus bentuknya puluhan atau desimal ya, tidak boleh ada koma. Nah, seperti itu. Terus setiap nilai harus dikasih nilai. Setiap anak maksudnya setiap siswa harus dikasih nilai. Tidak boleh ada yang dikosongi. Sebab kalau ada yang kosong maka secara otomatis itu nanti aplikasi tidak bisa menyimpan. Oke. Itu seperti itu. Nah, semua nilai sudah harus diisi. Sekali lagi setiap siswa harus diisi. Nah, kalau sudah terisi, kita cek, kemudian kalau sudah ini benar, walaupun nanti juga sebetulnya bisa dirubah, bisa diedit. Oke, ini sudah terisi, kemudian kita klik save change atau kita simpan. Oke. Nah, maka ketika kita sudah menyimpan, maka di sini di sebelah kanan akan muncul nilai PH1. Ini berarti nilai harian untuk KD1. Nah, kemudian untuk menambah penilaian harian kedua tinggal klik tambah saja. Untuk nama nilai tinggal disesuaikan PH2 misalnya. Untuk KD-nya apa? Sesuaikan dengan KD yang diajarkan oleh Bapak Ibu di kelasnya. Begitu. Nah, kalau sudah, ini untuk sekedar contoh cukup satu saja nilai hariannya. Setelah itu kita kembali. Nah, maka di halaman depan nilai pengetahuan itu sudah muncul nilai hariannya. Nah, ketika nanti nilai harian yang diinput itu lebih dari 1 KD atau lebih dari 1 penilaian harian, maka secara otomatis aplikasi ini akan membuat average atau rata-rata. Itu seperti itu. Nah, di sini part masih kosong. Predikat juga masih semuanya sama. Deskripsi juga masih sama. Nah, ini akan berubah predikat dan deskripsinya apabila pas itu sudah kita isi. Caranya kita klik pas. Oke.
kita akan menginput nilai semester ya. Sama caranya, semua harus diisi. Nah, itu seperti itu. Nah, semua diisi. Semua diisi. Nah, kalau semuanya sudah terisi, seterusnya kita klik simpan. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang, kita klik tombol kembali ini. Nah, kita lihat di halaman nilai pengetahuan, semua kolom, semua kotak sudah terisi, predikatnya juga sudah disesuaikan dengan inputan nilai, deskripsinya pun juga sudah disesuaikan. Ini untuk cara menginput nilai pengetahuan. Kemudian setelah ini kita pindah ke menu nilai keterampilannya. Untuk nilai keterampilannya pada dasarnya sama cara menginputnya dengan nilai pengetahuan ya. Cuman bedanya kalau di nilai pengetahuan itu ada beberapa aspek portofolio, proyek, unjuk kerja, dan kirim. Itu seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan tentang portofolio, proyek, ataupun unjuk kerja ya, karena saya yakin Bapak Ibu lebih paham untuk urusan ini. Yang saya jelaskan adalah cara menginputnya. Sama ya, misalnya kita ambil contoh di form portofolio. Nah, di form portofolio ini kita klik portofolio. Nah, kita masukkan nilai sesuai dengan KD yang kita ajarkan untuk komponen K4 atau keterampilannya. Ya, bentar. Nah, ini portofolionya. Ya. Nah, sama caranya adalah ketika sudah di halaman nilai portofolio kita klik tambah. Kemudian misalnya di sini kita kasihkan KD 1 atau cukup secara otomatis 1 aja kayak gitu ya. KD 1 tadi materinya bubut dunia misalnya. Sama nilainya kita isi semua. Nah, itu seperti itu. Untuk lebih simpel, ini untuk sekedar contoh ya, kita bisa menggunakan kolom yang nilai kolektif di sini, misalnya diisi kayak gini, maka secara otomatis semua akan terisi. Nah, terus di save. Begitu Bapak Ibu untuk cara menginput nilai-nilai ya. Setelah itu juga ditambah lagi untuk portofolio di KD kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita pindah ke proyek, setelah itu pindah ke unjuk rasa. Nah, kalau semua sudah terisi, kita klik kirim ya. Kalau itu kirim. Nah, kalau kita sudah mengirim seperti ini, maka tombol akan berubah ya untuk kirim. Gini ya, tombol mana ini? Sebentar. Ini koneksinya lagi agak-agak lelet soalnya. Nah, kalau sudah dikirim, maka ini nggak bisa diedit. Ya. Bentar, ini koneksinya. Nah, maka yang tadinya warna hijau berubah menjadi merah. Nah, ini nggak bisa diedit, ini nggak bisa diedit. Nah, itu kan nggak bisa diedit kalau sudah dikirim. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengeditnya atau merubah nilai, ini tinggal di batal kirim aja. Nah, tinggal di batal kirim, maka akan berubah menjadi hijau, baru bisa diedit. Itu seperti itu. Nah, seterusnya akan seperti itu di setiap form, baik itu portfolio maupun yang lain ya, di KI 4-nya atau nilai keterampilannya. Oke.
Kita sekarang akan lihat di dashboardnya untuk pelajaran akidah akhlak. Kita lihat di dashboardnya. Nah, ini masih belum hijau ya. Ini akidah akhlak masih merah. Kita cek lagi yang tadi di kelas 1 untuk nilai pengetahuan. Nah, ini koneksinya lagi tidak jelas banget ini. Oke, harus sabar. Nah, kita kirim. Oke, sudah berhasil kirim. Ini sudah berubah tombolnya hijau jadi merah. Yang ini keterampilan juga kita kirim. Apabila di tombol-tombol ini, di tombol kirim kita sudah mengklik berubah menjadi merah, maka kita lihat. Nah, di halaman dashboard kita itu untuk pelajaran yang sudah terinput nilainya itu akan berubah menjadi hijau. Begitu Bapak Ibu, bagaimana cara menginput atau memasukkan nilai mata pelajaran di RDM. Ingat, kalau sudah terkirim ini sudah tidak bisa diedit. Nah, agar bisa diedit nilainya atau dirubah nilainya, maka kita harus batal kirim ya, batal kirim. Itu seperti itu, baik untuk nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Untuk seterusnya kita akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat rapot, mengisi form-form rapot sehingga sampai dengan mencetak rapot. Terima kasih, tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.